Kita habis ajan dulu ya. Bunyi ajan. Iya, habis dulu, habis. Habis ajan dulu ya. Iya, sebentar kok itu. Bunyi banget. Vicky. Malam. Tuh, Ibu Pendeta sudah ada. Selamat malam Pak Piki. Bu Pendeta cantik sekali malam ini ya. Iya dong. Masa cuma malam ini. Cantik. Makanya Pak Pendeta Sam langsung. Makasih. Dulu kok, bukan sekarang. Malam Els, makin cantik gitu loh. Makin Pak cantik. Agus. Els, selamat malam Els. Malam. Hmm. Malam semua, selamat malam semua. Selamat malam. Ica kalau begini. Enggak deh tuh. Pak Agus. Iya. Tapi kalau setelah udah selesai aja langsung mulai aja nanti. Iya. Nanti Mon, sini nggak ada kedengeran banget ini di sini. Kita ndak ada, jauh. Oh, jauh ya. Oh, silakan. Kalau jauh mah. Ya udah Nggak dapat silakan dengar. mulai. Silakan. Nggak dapat mulai. dengar. Ya, silakan. Silakan kita akan mulai beribadah pada malam hari ini. Silakan Pak Agus. Pertama-tama kami atas Presbiter Sektor 11 mengucapkan banyak terima kasih bagi jemaat Sektor 11 yang dengan setia selalu hadir beribadah bersama dalam acara Zoom. Kiranya ibadah yang akan kita lakukan berkenan di hati Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, kita akan berikan kesempatan untuk keluarga memberikan 1-2 patah kata sambutan. Silakan. Bapak Sorongan, silakan. Salam. Salam. Selamat malam untuk semua Bapak. Shalom, selamat malam. Acara ibadah Jumat malam ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga untuk ibadah rumah tangga pada malam hari ini bisa dilaksanakan. Ocha nggak kedengeran, Ocha? Bisa, Cak. Kedengeran? Iya, boleh? Boleh. Boleh. Ya, silakan. Jadi kita ulang lagi. Ya, nggak apa-apa, Bu. Salam, selamat malam Selamat. buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di ibadah malam ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga untuk ibadah rumah tangga pada malam hari ini bisa dilaksanakan di kediaman kami walaupun hanya melalui ibadah Zoom. Keluarga Novara Sorongan, meskipun terlaksana melalui Zoom, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, beserta Ibu Heni yang akan memimpin pelayanan firman di malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan sekali lagi saya minta maaf untuk Bapak Novara. Belum sampai rumah, masih dalam perjalanan pulang.
Ya, mudah-mudahan. Iya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Sebelum ungkapan situasi, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab. Saya ulangi. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk melayani dan bersaksi tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Tinggal di kota besar maupun dusun terpencil, berprofesi sebagai direktur perusahaan, karyawan, wira swasta, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat pemerintahan, buruh, nelayan, petani, berkulit putih atau hitam, berambut lurus atau keriting, semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Permasalahannya terletak pada sadarkah kita bahwa hal melayani dan bersaksi merupakan tanggung jawab bersama di bulan Pelkes ini. Kembali diingatkan, berpelkes dimulai dari diri kita masing-masing. Dengan mengandalkan hikmat Tuhan serta mengandalkan kekuatan Roh-Nya yang kudus, marilah memberi diri kita demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. beribadah secara responsoria. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Silakan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita nyatakan syukur kita bersama-sama dalam ibadah ini. Dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu
yang satu dalam doa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami Engkau yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur 65 ayat 6 sampai 9 secara responsoria. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang yang diam di ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putra-Mu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putra-Mu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Syukur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Bapa, pada kesempatan malam hari ini bersama dengan jemaat yang ada di sektor 11, kami datang dalam kerendahan hati kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami dari pagi hingga pada saat malam hari ini. Dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan yang ada pada kami
Kami datang mohon tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kehidupan kami. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Tiliklah kesiapan hati kami pada saat ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan kita dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat Hari Pentakosta bagi kita sekalian. Selamat Kita lihat di sini ada di tata ibadah sudah ada renungan. Ada yang sudah baca renungannya? Sudah. Renungan yang sangat menarik dalam tata ibadah ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di dalam kitab Yoel ini, kitab Yoel terbagi dalam 2 bagian. Dia hanya terdiri dari 3 pasal. Dia terdiri dari 2 bagian. Jadi bagian yang pertama itu pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 27. Di situ dijelaskan tentang bagaimana Tuhan menghukum Yehuda karena dosa mereka. Dan sekaligus ajakan dari Yoel supaya mereka bertobat. Ya, Tuhan mengajak mereka, berseru kepada mereka melalui Yoel supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Dan bagian yang kedua, yaitu di dalam pasal 2 ayat 28 sampai dengan pasal 3, ya, itu bercerita tentang bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudus, membuat bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada umat Tuhan yang telah bertobat pada saat itu, dan Allah akan menghukum orang-orang yang menolak Allah dan juga yang menolak akan umat Tuhan. Dan secara khusus dalam pembacaan perikop pembacaan kita pada saat ini ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-32 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang yang telah bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Yoel ini, maka kita mengingat apa kata pengkhotbah tentang bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya.
Jadi ketika umat jauh daripada Allah, dalam konteks kitab Yoel pada saat ini, yaitu Yehuda, mereka mulai murtad terhadap Allah, akhirnya Allah menghukum mereka. Ya. Allah melalui Yoel juga menyerukan mereka untuk bertobat. Jadi ada kesempatan Allah menghukum mereka karena dosa mereka, tapi juga ada seruan untuk bertobat dan akhirnya mereka bertobat. Allah memulihkan keberadaan mereka. Dan di dalam pasal 2 ayat 25 di sini dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu ya, tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Kamu akan makan dan menjadi kenyang dan akan memuji Allah yang memperlakukan kamu dengan ajaib. Jadi tidak selamanya Allah menghukum. Ada saat Allah menghukum, ada saat juga seruan untuk bertobat dan kembali kepada Allah, dan ada saat Allah memulihkan keberadaan mereka. Dan bukan hanya Allah memulihkan keberadaan mereka, kita lihat di dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, bahkan ada janji Allah akan mencurahkan Roh Kudus atas mereka. Dan janji ini dikutip oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang merupakan penggenapan dari janji Allah kepada umatnya. Jadi bayangkan kita dapat melihat janji Allah ratusan tahun yang lalu dalam kitab Ayub, dalam kitab Yoel, dan penggenapannya dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta bukan berarti bahwa Allah tidak bersama-sama dengan umatnya pada zaman dahulu ketika Allah menjanjikan Roh ini. Ya. Kita lihat di dalam ayat 27 dari pasal yang kedua, di situ dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang-orang Israel. Jadi ketika dia menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus, bukan berarti dia tidak ada dengan mereka pada saat itu. Ia ada juga dengan umatnya pada saat itu. Dan kita mengalami penggenapan ya, pada janji Allah ini di dalam peristiwa Pentakosta yang kita rayakan pada saat atau minggu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih, dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa ketika kita merayakan Pentakosta, keturunan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus bukan hanya bersama-sama dengan kita, tetapi dia ada di dalam diri kita. Allah mencurahkan Roh itu ke dalam diri kita sehingga wherever we are, di mana saja kita berada, Roh itu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia telah dicurahkan kepada kita untuk menuntun kita dalam setiap pergumulan kita, dalam segala sesuatu yang kita alami dan kita rasakan, dan di mana saja kita berada. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada saat ini dalam kitab Yoel? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada saat ini bahwa ada penghukuman, ada pertobatan, dan ada pemulihan serta pencurahan Roh Kudus. Artinya bahwa penghukuman Allah tidak dapat dipisahkan daripada pertobatan, pemulihan, dan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ini dalam pengertian penyertaan Tuhan. Jadi ada saat kita mengalami pergumulan, ada saat kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Ya.
Ada saat kita kembali kepada Tuhan, ada saat kita lebih dekat dengan Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan itu. Dan ada saat Tuhan memulihkan kita dari pergumulan, dari tantangan yang kita hadapi. Dan bukan hanya Dia memulihkan kita, tapi juga Dia menyertai kita lewat Roh-Nya yang menguatkan kita, yang menuntun kita, sehingga kita tidak lagi mengalami hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pencurahan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak hanya memulihkan umatnya, Dia tidak hanya memulihkan kita dari tantangan pergumulan, ya, penderitaan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Dia tidak hanya memulihkan kita, tapi Dia menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang kita pelajari dari pembacaan kita pada saat ini. Jadi penghukuman tidak bisa terlepas dari pertobatan dan pemulihan, serta penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya. Sehingga ketika kita mengalami pemulihan, kita tidak perlu takut. Roh Kudus menuntun kita memulai suatu kehidupan yang baru setelah kita terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan yang ada. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada malam hari ini adalah bahwa di dalam pembacaan kita, menarik Bapak Ibu sekalian, dikatakan di situ bahwa kemudian daripada itu terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Nah, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, ini di dalam menarik kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dikatakan bahwa ayat yang anak-anakmu, ya, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dikatakan di situ your young man shall see vision. Jadi visi ke depan, ada dream, mimpi. Mereka akan bermimpi tentang hal-hal yang akan mereka lakukan ke depan, yang akan mereka inginkan, yang akan mereka buat. Suatu yang diinginkan oleh mereka merupakan dream. Ya. Lalu ada profesi, nubuat. Jadi ketika roh itu dicurahkan kepada kita, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. We don't need to look back. Kita tidak perlu untuk melihat ke belakang. Ya. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus mengingatkan kita untuk memiliki sebuah visi ke depan. Ya. Biasanya kan ketika kita tiup lilin ulang tahun, ya, sebelum orang tiup lilin ulang tahun, apa yang mereka katakan? Say your wish, ya. Say your wish. Artinya apa yang akan kamu lakukan ke depan? What is your dream? Apa mimpimu? Jadi sesuatu yang akan kita lakukan ke depan. Ketika roh itu dicurahkan kepada kita, kita tidak perlu melihat ke belakang hal-hal yang telah kita lalui. Artinya bahwa hal yang membuat kita sakit, hal-hal yang membuat kita menderita, hal-hal yang melukai hati kita, hal-hal yang menghambat kita untuk ke depan. Ya. Let it go, let it go. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan, let go and let God. Artinya bahwa hilangkan segala sesuatu yang menghambat kita ke depan. Let God, artinya biarkan Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Ya. Jangan membebani kita dengan hal-hal yang telah terjadi, yang membuat kita sakit, yang menghambat kita untuk ke depan. Ya. Tetapi
Kita punya harapan yang baru ke depan. Yang menghambat kita itu hal yang membuat kita sakit hati dan sebagainya. Serahkan kepada Tuhan. Let go and let God. Ya. Biarkan itu pergi, hilangkan itu dan serahkan itu kepada Tuhan. Ya. Mulai menghadapi segala sesuatu yang baru dengan Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita. Memulai sesuatu yang baru bersama dengan Dia. Mimpi sesuatu yang ingin kita lakukan ke depan. Ya. Dream what you dream. Ya. Wish what you wish, but not only dream, not only wish, not only hope, but do. Ya. Mimpilah dan vision, ya dikatakan di sini teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu artinya bahwa anak-anak muda itu akan mereka memiliki visi ke depan, goal. Apa tujuan kita? Apa yang kita lakukan ke depan? Jangan hanya menghayal masa lalu yang telah berlalu, yang menghambat kita ke depan. Ya. Jangan mengingat hal-hal yang menduka citakan kita di belakang. Ke depan, apa visi kita ke depan, apa mimpi kita ke depan. Ya. Prophecy, aku akan jadi ini, aku akan melakukan ini. Ya, bernubuat, artinya kita mengungkapkan sesuatu yang akan kita lakukan ke depan, sesuatu yang baik, sesuatu yang kita harapkan, ya. Sesuatu yang ingin Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan telah memberikan itu kepada kita dalam hati kita melalui Roh Kudus. Tinggal kita menjalankan itu. Roh Kudus tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk masuk dalam diri kita kalau kita sendiri tidak membuka diri kita. Jadi kita merayakan Pentakosta, kita merayakan keturunan Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah membuka hati kita dan memfungsikan roh itu bagi kita? Untuk mengetahui apakah kita sudah memfungsikan roh itu, ada di dalam Galatia 5, ada buah-buah roh, dan pada saat ini kita belajar melihat orang-orang yang dikuasai oleh roh itu, mereka akan bernubuat tentang masa depan mereka. Mereka akan dream tentang masa depan mereka yang luar biasa. Mereka akan punya visi, punya tujuan. What can I do for the future? Apa yang saya akan lakukan ke depan? Saya tidak mau tinggal di belakang, tidak mau menghayal. Tapi saya mau melakukan sesuatu ke depan, maju ke depan. Ada lagu gereja, ya, lagu gereja yang dalam bahasa Inggrisnya, Dare to run with your eyes fixed on Jesus. Dare to run, berani untuk berlari dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Setiap keluarga kita punya harapan, kita punya tujuan, kita punya visi. Apa yang kita akan lakukan dalam tahun ini, ya? Minggu ini, bulan ini, tahun ke depan, tahun ini, apa yang dapat kita lakukan? Kejar itu. Roh Kudus diberikan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang ke depan, the future. Kita memasuki bulan ini adalah bulan Pelkes. Ya. Kita diingatkan untuk melayani dan bersaksi. Pelayanan dan kesaksian sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi. Dalam pelayanan kesaksian ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita melihat kepada Yesus, melihat kepada Roh yang menuntun kita, sehingga tantangan dan pergumulan itu bukan menjadi pusat kita. Ya. Kita akan dapat melewati semuanya itu dengan kuasa Roh Kudus. Roh itu merupakan energi bagi kita. Roh Kudus itu adalah energi, kekuatan bagi kita yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa saja yang baik yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Dalam pembacaan kita juga dikatakan di sini bahwa
Aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Ada mujizat yang terjadi karena roh yang ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan, aduh saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya nggak punya, dan sebagainya. Ketika kita mau melakukan pelayanan kesaksian, kita menganggap bahwa kita bisa memberi kalau kita sudah punya. We have our own life. Kita telah diberikan oleh Tuhan. Kita dituntut untuk juga berbagi sebagai sebuah bentuk pelayanan dan kesaksian kita. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Mungkin ketika kita mau melaksanakan dream kita, visi kita, tujuan kita, harapan kita ke depan, kita menganggap itu terlalu besar. Kita menganggap kita tidak sanggup. No. Mujizat terjadi apabila ada kemauan dan percaya kita kepada Tuhan. Percaya akan roh yang ada dalam diri kita. Ketika kita sudah menerima roh itu dalam diri kita, kita memfungsikannya. Kita harus bisa memfungsikannya. Jangan sampai yang berfungsi itu adalah roh diri kita sendiri yang penuh dengan iri hati, kebencian, atau roh yang berfungsi adalah roh-roh duniawi yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan, yang membuat kita tidak mampu melakukan segala sesuatu, yang membuat kita mundur dan jauh dari Tuhan. Itu roh-roh duniawi, roh diri kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Mungkin bagi kita, karena roh yang ada dalam diri kita akan memampukan kita menyatakan kasih Tuhan, melayani Tuhan, dan meraih apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia berikan itu lewat kerja keras kita, lewat usaha kita, dan kita dimampukan oleh roh yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita memampukan kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kita. Dan ada sebuah quote yang sangat menarik, saya suka sekali quote-nya itu. Quote-nya itu mengatakan begini, life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Artinya bahwa hidup itu bukan berarti kita menunggu badai untuk berlalu. Tapi kita harus belajar untuk menari di tengah badai itu. Kita tidak menunggu sampai hujan itu berhenti. Ya. Tapi kita bisa mencari payung berjalan di tengah hujan itu. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus untuk menghadapi badai yang datang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu menunggu sampai badai itu lewat. Kita menghadapi badai itu bersama dengan Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada banyak badai yang terjadi dalam hidup kita, hidup rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam persekutuan bergereja kita, atau dalam masyarakat kita, dalam dunia ini sebagai COVID itu merupakan badai. Tapi kita tidak menunggu sampai badai itu berhenti, baru kita dapat melakukan segala sesuatu. We can dance in the rain, we can dance in the storm. Kita bisa melakukan segala sesuatu, menghadapi badai itu bersama dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Kita punya power, kita punya energi yang dapat memampukan kita melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. We just need to function. Kita hanya membutuhkan untuk memfungsikan roh itu yang ada dalam diri kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu, ada banyak roh berperang dalam diri kita.
mana yang kita fungsikan? Roh diri kita sendirikah? Roh duniawikah yang mementingkan diri sendiri daripada orang lain? Yang menjauhkan kita dari Tuhan? Ataukah Roh Kudus yang membuat kita dekat dengan Tuhan? Yang dapat melakukan kasih, yang dapat melakukan apapun yang kita lakukan yang baik menurut Tuhan, yang merupakan rencana yang indah bagi kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, tapi tidak seindah jalan untuk kita mendapatkan rencana yang indah itu. Untuk mendapatkan rencana indah itu, kita butuh Roh Tuhan untuk menuntun kita melewati badai dalam menghadapi dan meraih rencana indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi fungsikanlah Roh Kudus yang ada dalam diri kita, karena Dia akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin bagi diri kita akan mungkin karena Roh yang menguatkan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk Roh Tuhan yang berikan kepada kita, dan fungsikan itu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Bapak Ibu, banyak pergumulan kita hadapi, tapi juga ada banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, membawakan semua pergumulan kita, permohonan kita, dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, di tengah minggu Pentakosta. Kami boleh merayakan keturunan Roh Kudus dan melalui pengalaman iman dari Yehuda, bangsa Yehuda pada saat itu, bahwa mereka mengalami penghukuman, tapi ada pemulihan yang daripada Tuhan. Bahkan ada janji pencurahan Roh Kudus. Dan kami boleh merasakan penggenapan janji itu melalui peristiwa Pentakosta. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Oleh sebab itu, tolong kami untuk dapat memfungsikan Roh itu ya Tuhan. Ketika kami melakukan segala sesuatu. Ketika kami berhadapan dengan badai kehidupan, kami boleh memfungsikan Roh yang memampukan kami, yang memberikan energi bagi kami, yang memberikan hikmat kepada kami untuk memilih, untuk menentukan jalan mana yang harus kami lalui. Jalan keluar yang harus kami lalui. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan kasih Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kami pada saat ini Tuhan sebagai jemaat sektor 11, kami mengucap syukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hikmat kebijaksanaan yang Tuhan
berikan bagi kami sebagai keluarga, sebagai orang tua terhadap anak-anak. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami Bapa untuk melayani dan bersaksi di mana saja Tuhan tempatkan kami, khususnya dalam pekerjaan kami. Kami juga pada saat ini Tuhan mau berdoa bagi persekutuan jemaat kami secara keseluruhan, para pelayan Tuhan, para pendeta, pun juga para penatua, diaken, bahkan pengurus pelkat, dan semua perangkat pelayan yang ada dalam jemaat Jatipon. Tuhan memberkati kami semua dalam panggilan pelayanan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, ataupun juga yang sedang mencari pasangan hidup, pun juga yang sementara bergumul dalam studi mereka. Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa di sorga dengan semua di dalam menekuni akan studi mereka, di dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan agar segala sesuatu yang dapat mereka lakukan ada keberhasilan, kesuksesan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di sektor 11 yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi anak Jason Konyogian, Ibu Leliawati Ludang, Penatua Argentin Mamuko, Opung Altar Siahaan, pun juga Opa Alex Tua Patinaya, dan Opa Hans Mantiri. Tuhan, kami berdoa kasih kami ini dalam kelemahan tubuh mereka ataupun juga dalam pemulihan mereka saat ini. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang Tuhan curahkan dalam setiap hati menguatkan mereka. Dan ada kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa bagi setiap upaya yang mereka lakukan untuk kesembuhan, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi lansia, orang-orang tua kekasih kami yang ada di sektor 11 ini. Tuhan, Engkau memberkati Oma Ludang, Engkau memberkati Oma Eli Mambu, Oma Dece Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tua Petinaya, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jernuzi, Opa Weli Sutanto. Tuhan, lihatlah mereka dengan perjalanan kehidupan mereka yang penuh kesetiaan kepada Tuhan dalam hari tua yang mereka lalui ya Tuhan. Biar mereka dapat menjadi beringin bagi anak cucu mereka. Dan penghiburan serta kasih mereka boleh dapatkan dari semua anak-anak cucu yang hadir dalam kehidupan mereka. Merupakan wujud cinta kasih dan kepedulian Tuhan kepada mereka. Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kasih kami yang lain ya Tuhan, yang bersyukur karena ulang tahun pun juga hari ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka. Saudari Hermin pun juga keluarga Bunce Sutanto, Bu Lisa yang merayakan akan ulang tahun pernikahan yang ke-20. Tuhan memberkati keluarga ini Bapa di dalam hari-hari yang mereka lalui. Bersyukur untuk perjalanan panjang yang mereka boleh lalui bersama dengan Tuhan di dalam keluarga sebagai suami istri. Dan dalam memasuki tahun pernikahan yang baru, Tuhan juga akan memberkati mereka. Saudara Hermin juga yang memasuki tahun usia yang baru, Tuhan juga akan memberkati. Bapak Surgawi, kami pada kesempatan ini mau berdoa bagi keluarga Sorongan. Keluarga Bapak Novara Sorongan, Tuhan tahu dan kenal keluarga ini. Engkau mencintai dan mengasihi mereka. Kami bersyukur karena mereka telah menjadi host, menyediakan hati mereka untuk menerima Tuhan dalam persekutuan beribadah sebagai host pada malam hari ini. Kami mau berdoa kepada mereka secara khusus Tuhan. Bapak Novara Sorongan di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, limpahkan berlimpah berkat-Mu bagi mereka Bapa, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Nina Naftali Sorongan
dalam kesehatannya, pun juga dalam sadana pekerjaan. Tuhan memberkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam semua yang boleh keluarga ini lakukan dan lalui dari hari ke hari dengan segala pergumulan yang ada. Mereka dapat mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam hati mereka untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan, karena Roh Kudus itu merupakan kehadiran Tuhan dengan kuasa yang memampukan setiap hati yang terbuka menerima dan memfungsikan dalam kehidupan. Kami berdoa Bapa bagi anak-anak kasih dari keluarga Bapak Novora Sorongan, Yanua Rizky Sorongan, Marcela Alisa Sorongan, Yulia Michael Sorongan, Papriliano George Sorongan, yang saat ini juga bekerja, juga Octaviola Marie Sorongan, Lenari Riko Sorongan, Febriano Mikolas Sorongan, yang dalam sekolah dan mau ujian. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan, anak-anak kekasih yang merupakan buah hati dari keluarga ini. Berkati mereka di dalam tugas, pekerjaan, studi, dalam pergaulan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Khususnya yang mau naik gunung, Tuhan jaga dalam perlindungan. Marcela Alisa Sorongan dan Fabriano George Sorongan, Yanari Riko Sorongan. Tuhan jaga dan lindungi mereka Bapa di dalam aktivitas mereka naik gunung, sehingga mereka boleh kembali dengan selamat dan sehat karena kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan dari kedalaman lubuk hati kami yang terdalam pada saat ini Tuhan, juga kami naikkan doa-doa kami, menyerahkan semua majelis jemaat yang ada dalam sektor 11, koordinator sektor dan semua yang ada, dan jemaat secara keseluruhan. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain dalam perjalanan pelayanan, perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan sebagai tubuh Kristus. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga melakukan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Hari Amsal 11 ayat 24 dan 25a yang menyatakan, ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara melalui pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Bawa persembahan
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara responsoria. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Nikmat sehingga kami tetap sedia. Jemaat Tuhan yang kasih, kita telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari laksanakan perintah dan ketetapan Tuhan dalam realita kehidupan ini. Jadilah berkat bagi sesamamu dan muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Maka niscaya hidupmu akan berlimpah dengan kebaikan dan berkat Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinarkan, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lanjut doa Pak Agus. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai dengan baik. Terima kasih atas firman Ibu Pendeta Eni taburkan. Biarlah firman yang kita mengerti dapat kita pahami dan terjadi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ampunilah kiranya kesalahan kami yang sering menyakitkan hatimu. Dan kami sudah berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menjaga dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Agus terima kasih, Bu Mona, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Heni. Selamat malam. Eni. Istirahat. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Heni. Selamat istirahat. Kita foto dulu Bu Heni. Sampai ketemu lagi. Bu Heni foto dulu. Oh ya. Ya, Luis, Kakak Luis. Ya. Buka kamera semuanya. Ibu Nerlan. Keluar Nerlan. Ih, koneng-koneng. Koneng-koneng tuh. Putri Koneng semua, Putri Koneng. Buka kamera semuanya. Kakak Luis juga buka. Eci angkat kepalanya. Eci mukanya nggak kelihatan. Ada. Iki. Yana, mana nih? Buka semua, ayo. Ayo sudah. Kakak Luis sudah? Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Wah, si Lois ganteng. Oke. Halo. Terima kasih Bu Ena. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit. Selamat Selamat malam. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, Bagus, terima kasih, ada warta bagus. jemaat Selamat malam. sebentar untuk buat minggu depan. Nanti kita ibadah di keluarga Pak Hans Mandiri. Kita secara luring. Kita akan beribadah bersama-sama di keluarga Pak Hans Mandiri. Ada pengucapan syukur karena Pak Hans berulang tahun. Ke-70 berapa ya? 78. Ya. Itu aja, sekian dari kami. Nanti ada tambahan mungkin ada pengumuman nanti saya umumkan lagi kembali di Grup seperti biasa. sama Els. Oke. Halo. Malam.
Selamat malam. Kasih kuning-kuning. Oh, kuning-kuning ya. Foto dulu kuning-kuning. Baik. Aku habis jemput itu anakku jadi nggak sempat. Aduh. Mau sudah ngelayat lama. nggak ini? Ada yang mau ngelayat? Mona, Ibu, saya mau bicara sebentar. Hah? Mohon maaf, doanya liturginya tidak lengkap. Maaf ya. Tadi selesai karena liturgi. Maksudnya liturgi apa? Dia punya ini nggak lengkap. Makanya kita tukar dengan kita punya. Oh, nggak apa-apa. Dia bilang, iya. Kan ada Kok dia bilang kok dia berhenti, terus kita Iya, tukar. Kenapa dia nggak di sini? Iya ampun, dos. Ini liturginya bukannya kita yang nggak bisa baca. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tidak bagus. diperhatikan. Sudah bagus. Ininya. Ada yang mau ngelayat? Siapa meninggal? Itu Siapa? Oma Daulika ya? Oh, Dolika. Ya. Sektor 14. Sudahlah, Mona aja lah, Mon. Steven, ikut. Ikut. Korset. Lia, siap. Lea, Joyce, ikut gak? Ya iya. Paket hemat itu ayo Paket berangkat. hemat, makanya nih yang tua tidur, Jo. Paket hemat berangkat ayo. Berangkat ya, jam berapa nih? Pulangnya tenda biru ya. Apa? Pulang aja ke bayar. Berangkat backpack. Ikut Jer. Nggak apa-apa. Ayo, Joyce ikut ya. Joyce. Nathan mau ikut. Jonathan ikut. Kevin ada tugas. Ya udah, kita ketemu di mana nih? Tante Els, Jo. Di bubur. Deh, di Di rumah bubur. Tante Els, ya. Ketemu di bubur. Bubur mana? Bubur. Bubur mana? Bubur biasa. Ini mau ngelayat bukan bubur. Malam-malam nggak ada bubur. Bibir ada. Ya udah ya, kita siap ya. Oke. Dan lama bobo ya. Malam. Malam Kita Andra, selamat malam. Selamat malam. Malam. Andra dan Lea. Mary. Halo, Mer. Dadah semua. Sehat semua ya. Amin. Jangan lupa menghimbau apa tuh uang duka. Oh nanti aku share dulu nanti. Iya. Oke. Siap. Supaya bayar tuh uang duka ya. Siap. Oke. Makasih. Ya. Dah. Ah. Kuning